Memusatkan cerita pada tokoh Asuna ternyata enggak membuat Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night mengabaikan karakter pendukung yang namanya sudah terkenal. Hal ini dibuktikan dengan karakter Mito dan Klein dalam kisah Asuna. Sosok Kirito juga enggak diasingkan begitu saja. Buktinya, ia selalu membantu Asuna meskipun terkadang tokoh perempuan ini terlihat acuh tak acuh. Apakah kids penggemar dari anime Sword Art Online? Kalau iya, pasti sudah menonton versi filmnya, nggak hanya serialnya saja. Film anime ini berjudul Sword Art Online Progressive Aria of Starless Night. Film ini tayang pada 30 Oktober 2021 lalu. Film ini berdurasi 97 menit yang digarap oleh Ayako Kono di bawah produksi A1 Picture. Kisahnya sendiri diadaptasi dari light novel karya Reiki Kawahara. Menyusul kesuksesan serial anime pendahulunya, Sword Art Online The Movie berhasil mendapatkan rating tinggi di dua situs berbeda, yaitu myanimelist.com dan IMDb. Lalu, apa yang membuat film anime ini begitu digemari jika ceritanya masih seputar karakter pemuda yang terjebak dalam dunia virtual role-playing game? Berikut ini 3 fakta menarik dari film Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night. Fokus pada Yuki Asuna. Pencinta anime keren satu ini pasti sudah hafal dengan jalan cerita yang ditawarkan oleh Sword Art Online. Meskipun memiliki banyak tokoh karakter, pusat cerita hanya difokuskan pada tokoh Kirigaya Kazuto alias Kirito. Selain Kirito, masih banyak tokoh protagonis lainnya yang menjadi pelengkap kisah Kirito. Mereka ialah Mito, Klein, Asuna, dan Dievo. Sama seperti Kirito, karakter ini punya kekuatan masing-masing jika sudah memasuki dunia virtual. Jika series Sword Art berfokus pada Kirito saja, ternyata Sword Art Online Progressive Aria of Starless Night lebih menitiberatkan pada karakter Yuki Asuna. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Yuki Asuna dikenal dengan pemain yang paling lemah. Karena kekurangannya ini, ia terjebak lebih jauh dalam permainan Sword Art Online. Penyebabnya karena dirinya nggak punya banyak waktu untuk berlatih dalam bermain karena disibukkan oleh kehidupan pelajarnya di dunia nyata. Kerjasama Kirito dan Mito. Memusatkan cerita pada tokoh Asuna ternyata enggak membuat Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night mengabaikan karakter pendukung yang namanya sudah terkenal. Hal ini dibuktikan dengan karakter Mito dan Klein dalam kisah Asuna. Sosok Kirito juga enggak diasingkan begitu saja. Buktinya, ia selalu membantu Asuna meskipun terkadang tokoh perempuan ini terlihat acuh tak acuh. Untuk Mito sendiri, ia mendapatkan tugas untuk membantu Asuna agar enggak kalah dalam permainan. Seperti diketahui, Mito ialah seorang gamer veteran sama seperti Kirito. Keahliannya yang bisa sangat dibutuhkan oleh Asuna dalam menguasai medan permainan. Sedikit berbeda dengan versi novel. Hadirnya Sword Art Online The Movie yang ketiga ini merupakan hasil adaptasi dari novel ringan karya Reiki Kawahara. Kisahnya sendiri menceritakan tentang endcard arc di mana setiap karakter harus melintasi 100 lantai. Berdasarkan CBR.com, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night diadaptasi dari kisah novel ringan. Sementara itu, ada volume yang enggak menghadirkan cerita pada lantai tertentu. Jika ada beberapa permainan yang dilewatkan, tentunya ini akan berpengaruh pada versi filmnya. Meskipun begitu, Kawahara sebagai si pembuat cerita tetap menyatakan bahwa film ini akan berjalan sesuai rencana. Mengupas latar belakang Kirito. Serial ini menyentuh topik yang belum sempat disampaikan Reiki ketika menulis Soul Surfer iCard versi pertama. Bahkan di sini serialnya menceritakan bagaimana Kirito mendapatkan senjata ikoniknya Anneal Blade. Asuna yang lebih sangar. Serial ini memberi fokus yang lebih banyak kepada Yuki Asuna, yang ceritanya pun ikut dibagikan secara mendalam hingga ia mendapatkan julukan The Flash dalam game itu. Nah, itulah beberapa fakta menarik dari Sword Art Online Progressive Aria of Starless Night yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.
Bye-bye!